Ya, jadi saya kira ada banyak hal ya, memang ada banyak problem gitu ya. Yang tadi pendidikan tidak merata juga itu juga jadi salah satu Ya. isu gitu. Tapi kalau yang isu sehari-hari itu gitu ya, itu memang tadi ya bahwa efektivitas orang tua itu kan berapa persen ya dibanding dengan guru gitu ya dalam soal ya dalam banyak hal lah, terutama penanaman kedisiplinan gitu ya. Kalau tugas-tugas itu kan memang harus ya walaupun artinya gini, tidak hanya sekadar nilainya yang dikejar, tapi juga ada sikap yang hendak dibangun di situ kan, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab gitu ya. Terus apalagi ya apa namanya Kemandirian. kemandirian, semangat belajar dan sebagainya itu yang ada nilai-nilai yang harus ditanamkan juga kan. Nah, Ya. selama ini persoalan itu muncul gitu, memang benar gitu. Saya kira memang aturan itu harus jelas gitu ya dari pihak sekolah ya dalam hal ini ya. Karena apa? Misalnya tadi yang respon dari guru dalam mengapresiasi kayak gitu itu juga perlu dan disamaratakan gitu loh. Jadi ada standarnya, Iya. harus ada standar gimana sih cara mengapresiasinya itu kalau level anak udah seperti. Jadi gini, anak kan punya kemampuan yang level-levelnya beda gitu. Ada yang selama ini gercep, selalu gercep dia gitu ya, maksudnya begitu dikasih tugas segera mungkin dilaksanakan, pokoknya hari itu juga beres gitu ya, nggak pernah nunda-nunda. Ada yang lelet, maksudnya ada yang ya memang lama banget karena ada kendala teknis orang tua dan sebagainya, di samping juga anaknya sendiri yang mogok kadang-kadang kayak gitu. Nah, maksud Iya. saya apakah ada level-level apresiasi atau gini, misalnya tugas kan sama semua, nanti dikasih batas misalnya 2 hari, dalam 2 hari Iya. ya, Iya. misalnya dikasih waktu gitu ya. Nah itu ada nggak sih periode jam-jamnya, misalnya dari jam sekian sampai sekian kategori dia respon cepat dan ya nilainya sangat baik misalnya gitu. Kalau dia ngumpulin Iya. dari jam sekian sampai jam sekian, itu dari kategori respon aja, merespon tugas dan mengumpulkannya. Ya. Belum kualitasnya ya, belum Belum benar salah. ya belum benar salah, tapi itu harus ada kuantitas nilainya harus harus juga dipikirin gitu loh. Ada nilai kuantitatifnya terhadap itu. Karena kalau enggak gitu ya, ya kadang gini, ada pikiran gini, kayaknya sama aja gitu. Ntar aku Iya. kerjain sekarang dan besok aku kumpulin di limit-limit akhir, mendekat akhir gitu. Itu sama aja dengan orang yang ngumpulin seminggu yang akan datang. Karena Iya. di tempat sekolah anak saya itu sampai diteriak-teriakin ibaratnya gitu ya. Bulan ini masih banyak yang belum ngumpulin gitu ya. Misalnya di data ini di list banyak ini, ayo ini tugas bahasa Indonesia belum loh. Itu udah dikasihnya udah 2 minggu yang lalu gitu. Belum ngumpulin gitu. Nah, ini jadi kayak melemahkan yang tadinya semangat itu kan. Orang-orang yang semangat itu jadi kayak alah, ternyata belum Iya. ngumpulin. Ngapain gue cepet-cepet? Iya. Karena memang bentuk apresiasi juga kagak jelas gitu. Maksudnya Heeh. ada tuh gitu ya, tidak ada pengelompokan atau apalah gitu ya, diberi apresiasi itu bentuknya kayak gimana sih yang bisa anak itu tetap nggak ngaruh gitu loh dengan anak-anak yang ngumpulinnya lama banget Harusnya beda tetap kan, gitu iya. ya, maksudnya itu ada nggak klasifikasi itu gitu, mungkin itu Ya perlu ada lah. maksud saya. Ya. Enggak, kalau selama ini dari prinsip penilaian pendidikan ya maksudnya ya. Jadi penilaian itu kan nggak hanya penilaian itu tidak hanya tentang penguasaan materi. Penguasaan materi itu kan hanya satu unsur ya, satu unsur dari ya kan standar kompetensi dasar pengetahuan. Ada standar kompetensi dasar keterampilan, ya kan? Itu kan beda indikatornya gitu. Misalnya kayak keterampilan, misalnya ada keterampilan harus berbicara di depan gitu ya, presentasi, atau mungkin aku kan kayak aku tuh sebenarnya hanya challenge aja, pengen ngeliat gitu sebenarnya anak kalau dikasih tugas begini mereka tuh kebebanan atau enggak gitu. Dan aku bilang waktunya bebas gitu ya, kapan aja. Kamu tahu nggak, setelah aku kasih tugas itu ada yang langsung 10 menit kemudian jadi. Aku bilang gini, Tong, ya kan, kamu udah tahu lihat video aku, terus ada tugas tentang mistar tuh apa? Mistar, 2 mistar, mistarnya itu bilangan sih sebenarnya, garis bilangan, tapi terdiri dari negatif dan positif. Nah, 2 mistar itu untuk membantu kamu menjumlahkan bilangan, ya kan. Coba gitu, ada yang bisa nggak? Soalnya dari contoh soal aja gitu, soalnya aku kasih 1.
Dan ternyata 10 menit kemudian, Bu, saya sudah selesai, saya sudah upload di IG saya sudah tag Ibu. Pas aku lihat ya, dia ternyata ya ampun, lebih pinteran dia bikin videonya, guys. Udah bikin, pinteran dia bikin pakai KineMaster itu ya, KineMaster. Pakai video, pakai musik gitu. Hai guys, saya hari ini, karena gue, wow, gitu kan. Itu amazing. Maksudnya, ternyata kita selama ini suka mengecilkan kemampuan anak gitu. Kayaknya ini anak saya nggak mampu nih. Padahal sebenarnya untuk hal seperti ini kita baru tahu bahwa mereka itu lebih cepat belajar daripada kita gitu. Dan aku lihat nih perkembangannya sampai sekarang ya, sudah 20, 30 gitu, mereka 40 orang terus ya, itu kan waktunya aku bilang sampai Agustus gitu. Terus 40 orang yang dia di media sosialnya dia berani gitu kan membuka dia tuh ngajarin orang gitu coba. Dan aku bilang gini, penilaianku kalau untuk tugas yang seperti ini gitu kan, ini kan pengayaan challenge kalian semua, jadi yang paling cepat, yang paling oke, yang paling enak itu berbeda nilainya dengan yang belakangan abis lihat dulu video temen-temennya baru dia cari inspirasi, nyontoh dulu gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau kamu yang duluan gitu, dan itu kan terekod di media sosial kita pun ada dia tanggal berapa upload gitu. Jadi kita kadang-kadang ya suka mengecilkan gitu loh kemampuan mereka. Kayaknya mereka tuh sama lah seperti kita gitu. Padahal kita tidak pernah tahu gitu kemampuan dia gitu ya. Jadi yang jelas jadi mestinya intinya ada, tapi itu kreativitas guru masing-masing berarti gitu ya. Iya kan? Dan kalau kita kasih challenge mereka itu pasti kok bisa kok. Cuman memang ya di satu sisi kita juga harus bijaksana dengan anak-anak yang orang tuanya misalnya sharing handphone dengan kakaknya gitu kan. Ya kita nggak bisa, yang Bu saya mau lewat WA, monggo, saya mau Bu sekarang aja lewat gini, nggak apa-apa, yang penting gitu dia itu melaksanakan dan selesai. Kualitas mereka misalnya kita nggak usah kejar-kejar harus bagaimana gitu kan, ya biarin aja kapan mereka bisa dan lain sebagainya. Jadi itulah kebijaksanaannya dalam masa pandemi ini ya, saya kira yang dengan BDR ini ada beberapa hal yang sangat kurang ya, terutama yang pertama interaksi antara guru dan murid, ya kan? Apalagi kalau dia baru naik kelas, dia belum paham, apalagi siswa baru, tahu gurunya, siswa baru, satu teman sekelas itu dia kagak tahu semua gitu. Interaksinya kayak gimana? Kan bingung gitu, maksudnya bener-bener dia tuh nggak ngerti gitu teman-temannya tuh kayak gimana kan. Ya walaupun pasti ada dibikin lah aplikasi yang supaya mereka berinteraksi gitu ya. Apalah gitu, bentuk tugasnya pun bentuk-bentuk yang sifatnya video yang dia menunjukkan siapa dirinya kan bisa aja sebenarnya kayak gitu, tapi tetap aja kan kagak bisa kan menggantikan yang setiap hari interaksi, dan mereka itu juga belajar loh satu sama lain ya kan. Jadi gini, ibaratnya gini, anak-anak itu kan akan tahu siapa yang paling jago di bidang ini atau di pelajaran ini. Oh, si Anu gitu. Yang ini di si Anu. Dia kagak tahu sekarang pengetahuan tentang itu, pengetahuan tentang teman-temannya yang paham materi juga dia nggak ngerti. Karena terbebani si semua materi itu tergantung orang tuanya masing-masing gitu loh. Dan benar. Kan nggak pernah tahu kan si anak itu ngerjain beneran atau yang ngerjain adalah orang tua, kita juga nggak ngerti gitu. Ya kan? Jadi itu ayo ngaku ya yang suka ngerjain ibu-ibu di luar sana. Tugas anaknya biar cepat menurut saya. Tapi emang paling cepat loh. Kalau dikerjain mamanya kan cepat. Itu justru gitu, makanya gimana coba udah anak ini nggak bisa kenal gurunya, udah gitu mereka juga kehilangan waktu untuk berinteraksi, maksudnya mengenal teman-temannya juga nggak ngerti gitu. Jadi bener-bener semua tuh memang tertimpa bebannya itu ke orang tua. Jadi hanya interaksinya itu yang paling sering ya orang tua anak aja. Tapi dunia, kita sudah memisahkan dunia antara dia dan itu tadi gitu. Virtual banget kan. Dia tahu orang. Jadi kadang ya udah dia hanya melihat video dari teman-temannya. Kalau pengumpulan tugas itu di Google Drive, misalnya kan semuanya upload di folder yang sama, dia paling ngecek, oh temennya ini lucu ya gini-gini. Paling gitu aja. Gak ada tidak ada interaksi juga interaktif kan, misalnya komen di mana gitu kan. Gak ada. Walaupun mungkin ada grup WA ya. Dan itu pun kalau misalkan dipaksa untuk video call misalnya ya, kan namanya anak-anak ya kan diem aja
diem aja. Dong ngobrol sama temennya. Ya nggak bisa tuh. Kalau di kelas kan natural. Mau nggak mau ngomong kan. Tapi kalau dipaksa dengan medsos yang gitu, jelas, ya diem aja. benar. Gitu nah, berarti kita sudah mulai masuk ya ke area di mana pada saat apa kita harus berada dalam keadaan darurat yang mengharuskan kita harus ketemuan mereka gitu. Apakah cukup 6 bulan itu? 6 bulan itu apakah cukup lama, tidak mengganggu begitu ya interaksi anak jelas dengan orang mengganggu lain gitu kan? kesehatan sosial, kesehatan mental dan sosial anak. Ya. Pastilah, nggak mungkin enggak. Nah, pada batas mana kita harus mulai memikirkan agar kita bisa menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru. Karena apa? Ya, jadi orang tua kan begini, udah pengen banget berharap sekolah gitu. Tetapi dirinya sendiri kadang-kadang tidak bisa disiplin dan komitmen untuk menjaga dengan ya kalau kita bilang protokol kesehatan kayaknya terlalu gimana ya. Tapi maksudnya adaptasi kebiasaan baru yang lebih sehat gitu. Dan itu kayaknya belum begitu, masih aja gitu loh pikirannya gimana ya. Saya mah kuat gitu, nggak apa-apa lah gitu segini mah gitu loh. Mas itu pasti masih ada dalam pikiran gitu kan. Iya. Berarti kita jadi bagaimanapun membahayakan kan maksudnya kan, membahayakan ya justru ya. anak-anak kan. Nah gitu, jadi Karena kita sebenarnya bukan orang tidak tua. siap. Gini loh, sekolah itu bukan tidak siap untuk melaksanakan tatap muka. Sebenarnya siap gitu kalau sekolah. Cuman gitu kan orang tua dan anak sudah siap belum? Gitu. Ya orang tuanya misalnya udah siap iya kalau yang sudah siap gitu. Saya siap, iya yang menyatakan siap. Bagaimana dengan yang lain yang menyatakan diam aja? Diam aja itu siap atau nggak siap atau nggak mau tahu atau gimana? Kan itu yang Menurut masih. saya tetap perlu ada, minimal sebulan tuh ada 2 kali mereka ke sekolah, tapi nggak brok banyak. Jadi diatur kelompok-kelompok kecil 5 aja gitu kan, 5 dengan grup kecilnya itu gitu loh. Tapi setidaknya mereka itu ada interaksi yang dibiarkan aja, udah nggak ada beban. Maksudnya mereka ketemu di hari yang sama udah 5 gitu misalnya gitu. Nanti kan maksudnya apa ya? Ya setidaknya itu untuk mengurangi ya dampak yang terlalu lama mereka nggak saling berinteraksi dan nggak saling ya gitu tadi, nggak saling mengenal gitu, mengenal temennya aja nggak Kalau bisa kita itu gitu. ini benar Maret pertengahan Maret ya 16 Iya ya kalau kan, nggak salah ya. udah April, Mei, Juni, udah habis Juli. Ya udah kan Agustus guys. Agustus, sekarang udah bulan kelima, ya kan? Udah bulan kelima. Udah bulan kelima. Jadi Udah dan lama kan kalau isunya kan sampai akhir nih, sampai akhir. Walaupun ada beberapa sekolah yang udah secara mandiri ngebuka. Seperti di Bandung ada sekolah alam Bandung tuh udah buka mereka. Udah buka. Ya mungkin mereka mikirin hal-hal yang diantaranya itu tadi gitu ya, kesehatan mental dan sosial anak-anak yang nggak bisa selama itu gitu loh. Mereka berdiam diri di rumah aja, mereka harus dilepas ke alam bebas ya. Itu basisnya kan apalagi di alam gitu ya. Mungkin. Ya, apalagi kalau di alam kan otomatis areanya luas, I mean ya. Maksudnya anak-anak juga kalaupun ke orangnya sekolah dikit, kan anak-anaknya udaranya juga ada sirkulasi yang bagus. Iya, itu mah nggak apa-apa. Ya memang kita juga tidak mungkin lah langsung membuka itu langsung berapa kelas. Kalaupun juga paling sekelas juga setengahnya gitu kan. Kalaupun 30, 15. Iya. Ya, memang saya kira paling siap sekolah alam juga. Ya. Sekolah alam karena dia nggak ada kelas. Dia kan saung yang terbuka gitu. Masih gitu. Ya, masih kayak gitu itu sekolah alam. Masih bentuknya. Masih kayak gitu. Itu di mana-mana. Nah, jadi ya memang akhirnya memang paling adaptasi ya sekolah model seperti itu. Tapi kalau yang kelas-kelas memang harus dipikirkan banget gimana caranya gitu ya. Apalagi ruangan misalnya ber-AC, kita kan nggak mungkin lama-lama. Betul, ya kan? Betul, nggak boleh lama bener. AC gitu. Kecuali kalau dimatikan, dibuka-buka. Saya dengar SMA dulu yang di Jawa Barat nih yang akan segera buka beberapa. Ya mudah-mudahan ada percontohan ya yang bisa kita lihat gitu agar menjawab apa kegelisahan orang tua gitu. Ya kali ada yang aman gitu ya, aman tapi mereka buka tapi aman begitu, terus bisa tertata begitu kan, mudah-mudahan ada. Iya betul sih, kita butuh yang seperti kalau anak SMA mungkin mudah-mudahan lebih bisa diatur ya, walaupun ya
Tapi belum tentu juga. Ya. Justru liar Ya elah. mereka. Iya. Ya. Nah, itulah. Jadi Lucu. artinya kita ini sebenarnya bukan soal beban yang terlalu, ya mungkin mama juga sudah lelah gitu ya, udah lelah, makanya kenapa kemudian kita lihat begitu banyak viral lebih garang mama di rumah daripada bu guru killer gitu kan. Karena bu Ya, guru emang. killer hanya di pelajarannya gitu kan. Aduh, jadi inget aku disebut guru killer gue. Tapi ya itulah, artinya apa ya, Lucu gini killer ya. aku tuh killer Aku ya juga, kan, katanya ya temen sama sih. Aku juga kayaknya kalau jadi guru bakal killer sih. Jadi aku bakal, jutek gitu kan. ya maksudnya. Jadi kalau kalian tidak kerjakan, Ya, aku dong pertama kali anak-anak hadir, kalian harus datang Zoom meeting, harus di waiting room-nya 10 menit sebelumnya. Kalau nah, 10 menit lewat kan nggak akan Ibu add gitu kan. nah Udah kan itu. udah disiplin anak-anaknya masuk ya. Aku Masuk. mirip-mirip gitu. Kapasitasnya cuma 100 ya. Kapasitasnya cuma 100. Udah nggak bisa. Oke, nanti kamu di gelombang kedua. Di gelombang kedua, Bu, kok saya belum masuk, linknya mana? Lupa. Aduh, ngakak. Gue kan 6 kelas. Aduh, gue lupa. Kacau lu. Ada anak-anak yang belum masuk gitu kan. Ternyata kalau dilihat, wah pada hadir semua. Harus pakai seragam kalian ya. Tolong ya, komennya ya. Kalau ibu ngomong jangan usah. Oh iya siap bu. Oh, siap bu ya. Oh, iya. Awalnya kan siap-siap gue bahkan ya lucu lah gue. Disebut Iya pasti aku kayak gitu. Gak akan modal yang lembut. Iya gimana gitu. Disiplin. Kalau yang lembut cocok untuk guru ini ya kalian, bahasa Indonesia ya kan, bahasa Indonesia anak-anak. Mari kita belajar tentang gitu kan. Kalau gue matematika, tapi ternyata aku bisa eksak masa lembut gitu. Kayaknya nggak cocok. Iya, emang Jadi nggak cocok. ini loh ibu-ibu sekalian semuanya yang nonton itu. Para bapak ibu guru itu sebenarnya mereka sangat sangat bijaksana gitu. Sebenarnya kalaupun memang misalnya disebutkan tugas harus kumpul jam segini, itu sebenarnya itu kan himbauan gitu, itu ajakan, itu peraturan gitu. Kalau memang tidak memungkinkan, kita kan tetap juga harus memperhitungkan kenapa gitu. Nah, kenapa itulah yang jadi bahan pertimbangannya gitu. Jadi aku rasa kalau misalnya mama-mama ada yang sampai emosi, sampai anaknya dipukul gitu, sampai dicubit, sampai dia nangis, wow gitu kan. Lihat sih. Ada ya. Kerjain gitu kan, kerjain gitu kan. Gue kasihan juga gitu, ngapain sih? Biarin aja. Padahal bilang aja sama bu guru, anak saya belum bisa gitu kan. Iya, nggak Nanti usah kan gurunya, dipaksa. gimana ya? Ya udah deh nanti saya terangkan gitu kan. Iya. Bahkan ada temen aku yang dia itu dia daring gitu ya, terus tiba-tiba kata dia kalau udah siang saya keliling. Saya keliling ada anak-anak yang rumahnya deket gitu kan, terus aku kasih project mereka, terus aku suka keliling ke rumah mereka. Waduh, kataku, kamu udah Rajin kayak banget. gitu. Luar biasa, ini salah satu temanku di MTS. Dedikasi dia. Ya, dedikasi luar biasa. berarti. Nah, kebetulan belum mau aja aku ajakin ngobrol. Kalau udah aku mau sih, aku pengen sharing juga gitu biar kalau aku cenderung santai ya, maksudnya anakku kasih tahu aja pokoknya kalau ada tugas kayak yang anak kelas 4 SD itu dia udah tahu sih, udah memahami jam segini harus ngapain, harus segera menyelesaikan. Saya kan selalu tekankan dia hari itu juga gitu. Ini saya tinggal seharian dari pagi, jadi saya dari jauh aja mengontrolnya gitu ya. Jadi dia udah belum gitu ya. Bahkan dia saya kasih tanggung jawab ngurusin adiknya yang TK. Bayangin, itu anak TK jarang banget aku dampingi. Iya kan? Jadi terus didampingi Saka. Iya. Jadi dia yang luar biasa. Iyo apa segala macam. Emang sih dia ngeluh-ngeluh, capek. Ya udah nggak apa-apa. Lagi, ayo semangat. Gitu aja gitu dari jauh. Berjelek-jelek juga udah nggak apa-apa gitu, yang penting dikumpulin udah bebas maksudnya beres gitu ya, yang penting saya nggak sampai gimana gitu, biarin aja. Iya, gitu gini loh, anak kita itu ngerjain tuh salah, biarin aja gitu loh ya kan. Maksudnya anak kita tuh salah, gak harus pengen
harus 100 gitu, nggak apa-apa. Kan nilai 100 tuh kan apalagi ini daring ya, yang Iya, ibarat makanya. kata, apa namanya ya, akurasinya gitu, terus apa, validitasnya terutama ya dikerjain sama Iya, anak bener, makanya. atau dia buka Ya, Google, yang ya kan penting mah, enggak. yang penting dia kedisiplinan, bagaimana dia berusaha, kan itu yang dinilai lah gitu ya. Di Iya, hari itu ada tugas, dia aware nggak tugasnya, tanggung jawab nggak, dikerjain nggak, kan itunya lah setidaknya lah. Kalau kalau udah memenuhi ya udah gitu. Mau dia salah, mau dia ini mah itu mah urusan dia akan belajar iya. gitu, dia Jadi akan jangan belajar. jangan jangan terlalu Ya, khawatir gitu kan, anak kita akan kesempurnaannya. gimana-gimana, apalagi nggak usah, apalagi anak SD gitu kan, Mm-mm. anak-anak gede aja biarin aja kalau misalnya dia lelet-lelet, terus dia telat, Iya. terus ya nggak apa-apa lah, biarin. Maksudnya biar dia juga mulai terbiasa bahwa apa, terlambat itu ternyata ada ruginya gitu kan. Iya. Jadi kita tuh nggak usah terlalu mem-push diri kita harus mereka tuh sempurna, biarin aja gitu. Ya diikuti aja lah sebagaimana perjalanannya gitu, perjalanan Hmm. perjalanan anak kita gitu. Maksudnya kita hanya mendampingi aja gitu, mendampingi aja. Kalau memang dia belum jelas, belum dapat, ya komunikasikan saja dengan bu gurunya atau bapak gurunya Tapi gitu mungkin ya. memang stres mungkin ya, mamanya stres karena banyak yang harus dikerjain gitu. Ditambah sekarang yang kayak ginian gitu. Jadi Iya, jadi iya. ya adaptasi Ya, juga numpuk ya, gitu. akumulasi ya. Iya, Maksudnya itu iya. bukan juga jadi generalisir ya. Maksudnya itu tidak semua juga kok kayak gitu. Ibu-ibu di Indonesia itu saya rasa semuanya pada kuat kok. Mereka walaupun kerja di sebagai asisten, bahkan yang asisten rumah tangga yang dia harus pergi terus dia tinggalin anak, bahkan lebih rela gitu anaknya pegang handphone daripada dianya bawa, dia mendingan bawa bekerja pergi nggak usah bawa gitu. Untuk apa? Untuk anaknya. Dan kadang-kadang anak seperti itu yang banyak ditinggal gitu, itu lebih disiplin, lebih mandiri ya daripada yang didampingi Iya, terus. iya. Nah, jadi mungkin kita Asalkan berharap sih, asalkan malam hari didampingin, dikasih sugesti-sugesti, ya, biar dia semangat lagi itu paginya. Kalau enggak, kalau nggak lost. ambiar, ya kan? Iya, Bosen lah, capek, iya, males gitu. bosen, Makanya, benar-benar. makanya itu. Tapi kita juga harus tahu bahwa apa? Coba lihat gitu di rumah kita itu. Jangan hanya sekedar kita ini mengeluh kepada beban anak gitu terhadap belajar. Coba lihat bagaimana beban dia terhadap game atau tontonan-tontonan lain. Karena apa? Kita Iya, kadang-kadang menganggap itu hiburan, padahal sebenarnya itu juga membebani pikiran dan iya, betul. perasaannya dan jiwanya gitu. Jadi Betul, kita betul, harus lihat, betul. oh ternyata mereka itu lebih banyak bermain game daripada belajar. Iya, Berarti sebenarnya yang interaksinya bikin banyak takut, banyak iya, banyak HP, banyak game, banyak nonton YouTube-nya kan. Anak zaman sekarang kan gitu iya. milenial. Iya, Jadi, betul. kalau kita tidak bijak gitu kan, berarti ya kita harus harus melihat kenyataan bahwa mereka lebih sebenarnya capeknya bukan karena itu gitu, karena capeknya Mm-mm. itu dorongan, adiksi terhadap yang lain gitu ya. Iya, Jadi membuat betul. kita tuh males gitu. Jadi bukan soal beban yang Iya, berat gitu, aku rasa nggak ada betul, lah betul. beban yang berat gitu Iya. ya, gitu. Anak sekarang sebenarnya Walaupun mungkin malah ada kasuistik. iya, malah lebih santuy sebenarnya kan mereka tipikalnya. Iya. Ya, yang penting mudah-mudahan kita dapat kabar ya yang pertama kali akan buka di Jawa Barat itu sekolah. Ya mudah-mudahan di situ bisa kita lihat ya perkembangan beberapa waktu setelah pembukaan ini gitu Iya. kan. Bagaimana sehingga kita di daerah-daerah lain bisa belajar gitu. Hmm. Bagaimana tetap mengamankan dengan protokol kesehatan. Saya rasa sekolah lembaga itu sebenarnya bisa aja, siap-siap aja. Tinggal bagaimana orang tua gitu. Sudah mulai membiasakan kebiasaan baru belum? Dan ingat, yang paling penting itu apa? Harus melindungi orang lain. Kalau kita merasa sakit, ya jangan hadir. Betul, betul, betul. Betul. Itu yang paling penting. Memaksa. Maksud aku Jangan gini memaksa ya, hadir. sekuat apapun, ya kan, sebagus apapun protokol kesehatan yang dijalankan, kalau orang tua itu nggak mengerti atau kita gitu sebagai orang tua nggak mengerti misalnya anak-anak harus sekolah, misalnya anak udah mulai dibuka nih, ya kan misalnya Hmm. nih bulan depan mulai buka sekolah, terus tapi anak kita nih lagi anget-anget flu, Hmm. justru jangan dianggap sepele. Kalau merasa sakit, diam saja di rumah, dah sekolah mah nggak Iya, apa-apa, bisa diulang. iya betul. Iya sih, nyari Iya, iya. pelajaran bisa diulang, tapi kalau kita membahayakan orang lain kan bahaya, dosa. Betul, betul, betul. Kalau kalau yang sakit pada berdiam di rumah,
tapi insya Allah aman di mana-mana, bener gak sih? Iya, betul. Setuju Iya, saya. ini masalahnya ini yang sakit nih pada berkeliaran, makanya kenapa Iya. jumlahnya terus nambah gitu. Mereka OTG ini lagi. ngerasa kuat, iya. Nah, Tapi OTG saya soalnya. rasa OTG itu mesti ada lah gitu, apa ya, interaksi dengan orang yang sudah sakit atau apa pasti ada gitu. Jadi dari situlah harusnya dia aware gitu loh, melindungi orang lain. Kalau sudah berinteraksi misalnya dengan orang yang flu atau yang sedang panas atau yang sedang apa, harus ingat, oh ya saya sudah ketemu dia, saya harus memperhatikan interaksi saya selama 14 hari minimal, kan begitu. Iya, benar-benar. Gitu loh. Jadi kalau karena sekarang nih, ada saya mau sakit, mau apa, mau demam, mau apa juga, kerja, ya ketemu ini ternyata itu sakitnya adalah karena itu kan berapa banyak Iya, orang iya. bawa-bawa, disitulah Karena gitu. kita Jadi kayak mengabaikan kan, masih mengabaikan, ah, kuat kok, ya buat kamu gitu, buat orang lain yang kan nggak tertular tuh tahu bahaya. gitu. Iya. Oh, Ya saya itu kira jadi itu. kalau orang sakit itu aja ya yang paling penting ya, maksudnya dari semuanya tuh ya kalau emang kita sudah mulai buka adaptasi kita, kebiasaan kita menjadi baru, kita beradaptasi, tapi yang paling penting itu gitu. Jadi kita tidak boleh gitu kan. Kalau sakit tidak boleh datang. Tidak boleh berinteraksi dengan orang lainnya, isolasi Ya, mandiri. Seperti itu. oke. Oke? Setuju. Oke, Oke kapan-kapan guys, kita terima bahas kasih lain banyak. lagi. Oke, makasih. Oke deh. Makasih banyak atas atensinya sampai hari ini. Makasih Bu Erma. Kita ketemu lagi next Mudah-mudahan di bermanfaat. Oke, siap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.